Nah, saudaraku, inilah fenomena yang sekarang sedang terjadi di dunia. Ya, dunia sekarang sedang menangkap kegerakan penggenapan dari Yoel pasal yang kedua, bahwa kemudian daripada itu, kata kemudian daripada itu, kitab Yoel itu di kitab Yoel pasal 1 itu kan pasal 2, Yoel pasal 2. Kemudian daripada itu Yoel pasal 2. Berarti kemudian daripada itu di Yoel pasal 1. Kalau saudara baca Yoel pasal 1 itu goncangan, ya, ada goncangan luar biasa, saudara. Dan setelah goncangan terjadi, ada janji Tuhan muncul di situ, ada pewahyuan Tuhan di situ, ya, akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa atas hamba, anak-anak laki-laki, perempuan, hambamu laki-laki, perempuan, semua manusia akan mendapatkan atau menerima pencurahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu. Yoel pasal 2 ini kemudian digenapi di loteng Yerusalem, pencurahan Pentakosta itu yang pertama kali, ya, di loteng Yerusalem. Terjadi kegerakan yang luar biasa, saudaraku. 12 orang murid memporak-porandakan, menghancurkan tembok-tembok penghalang atau dosa, perseteruan antara Tuhan dengan manusia akibat dosa. Itu semuanya dihancurkan dengan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Sampai hari ini Injil Kerajaan Allah menyebar ke seluruh dunia, dan kita sedang menuju kepada target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Gereja Tuhan sepakat, saudaraku, seluruh dunia, ya, dikomando oleh satu gereja yang terbesar namanya Church of God, di mana kita bermitra. Gereja Bethel Indonesia bermitra dengan Church of God yang ada di 180 negara. Jadi GBI karena bermitra dan duduk dalam kepengurusan inti. Pak Niko salah satunya menjadi penasehatnya, saudaraku, di sana. Jadi bisa mengakses, bisa masuk ke 180 negara. Sehingga ini akan mempercepat proses terjadinya penggenapan apa yang sudah dinubuatkan. Yaitu pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta yang ketiga, yang akan lebih dahsyat terjadinya dibanding dengan apa yang terjadi di Asusastit. Di Asusastit itu dahsyat, sangat luar biasa. Dan Pentakosta ketiga yang sekarang sedang terjadi, yang tadi sudah dinubuatkan oleh William Seymour. William Seymour itu bernubuat tahun 1909 yang tadi akan terjadi kebangunan rohani yang lain yang akan lebih besar terjadi dibanding dengan Asusastit. Berarti 100 tahun dari 1909, berarti sekitar 2009, saudaraku. Jadi mulai dari 2009 sampai nanti selesainya amanat agung yang gereja mentargetkan ini bisa selesai tahun 2033. Kenapa 2033? Karena itu adalah ulang tahun amanat agung yang ke-2000. Amanat agung turun sekitar tahun 33 Masehi, di mana Tuhan Yesus disalibkan, umur 33 tahun, ya, kurang lebihnya, ya. Dan itulah amanat agung dimulai di situ dengan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan meninggalkan amanat agung sekitar tahun 33 Masehi, sekarang 2023. Ya, nanti 2033 itu berusia atau berulang tahun yang ke-2000, tepat 2000 tahun amanat agung. Dan inilah menjadi target kita. Kita sekarang sedang berlari, sedang mengejar penyelesaian amanat agung itu, sehingga sekarang semua kegerakan pemuritan sudah dikumandangkan di mana-mana, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, gereja GBI saat ini sedang konsen dengan pemuritan, dan kita juga akan bergerak bersama-sama. Amin, saudaraku. Ya, nah ini penting sekali karena dalam menyambut kegerakan yang sedang terjadi, yang sedang digenapi, revival terjadi melalui anak muda generasi Z, saudaraku. Mahasiswa-mahasiswa yang ada generasi Z pada zaman ini dilawat oleh Tuhan hari-hari ini. Dari Universitas Esbury tadi melandar ke universitas yang lainnya. Ini penggenapan dari Pentakosta yang ketiga yang Pak Niko terus kumandangkan. Akan bangkitnya Pentakosta ketiga akan menandai kebangkitan generasi Yeremia, saudaraku. Itu sudah terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita bisa nggak mau sama-sama merespon nggak tentang kegerakan Tuhan ini? Tadi ada 3 respon, ya, percaya tapi ya diem aja, ya, percaya tapi juga nggak lakukan apa-apa, apatis, tapi juga ada yang percaya tapi bergerak. Nah, saudara mau jadi kelompok yang mana? Itu pilihan saudara. Kalau saya mau menjadi kelompok yang percaya dan bergerak, ikut ambil bagian dalam penyelesaian amanat agung. Tinggal saudara semua mau ikut bergerak enggak?
Mungkin saudara sedang mengalami keadaan yang aduh nggak enak, nggak memungkinkan untuk saya melayani, nggak memungkinkan saya untuk bangkit karena mungkin kondisi ekonomi, kondisi keluarga dan semua permasalahan yang sekarang saudara sedang hadapi. Nah, hari ini lewat tema pembalikan keadaan, saya mengajak saudara, ayo semuanya, saudara bisa membalikan keadaan saudara. Yang mengerti katakan amin, yang percaya katakan amin. Ya, goncangan yang saudara hadapi. Karena revival itu terjadi dimulai dari pribadi lepas pribadi. Masing-masing pribadi harus mengalami revival. Revival tadi adalah berkata tentang hidup kembali, yang tadinya mati, yang tadinya tidur, tetapi sekarang hidup kembali, bangkit kembali, bergairah kembali, semangat lagi, sungguh-sungguh lagi. Yang tadinya melempem, sekarang jadi kriuk lagi, ibaratnya begitu kalau makanan ya. Digigit tuh mak kriuk gitu ya, tadinya nggak enak, alat kita susah digerakkan, susah diajar, susah dididik, susah diarahkan karena melempem tadi, alot tadi. Tapi sekarang sudah hidup kembali menjadi kriuk, wah luar biasa. Sudah akan mudah digerakkan, mudah diarahkan, mudah dibimbing, mudah dimentor, mudah dimuridkan, sehingga akan membuat saudara akan terjadi sebuah pembalikan keadaan. Sudah nggak akan lagi tidur secara rohani, sudah nggak akan lagi mati secara rohani, tapi sudah akan bergairah. Hidup saudara nggak akan timbul tenggelam kayak kapal selam, saudara. Munculnya kalau Natal aja, nah, munculnya kalau Paskah aja. Setelah itu menyelam lagi, nggak kelihatan lagi, hilang dari peredaran, nggak ada. Nanti baru Natal baru muncul, itu namanya kayak itu. Nah, Tuhan nggak mau kekristenan model seperti ini. Kekristenan model seperti ini pasti ketinggalan, saudara. Nggak akan ikut pengangkatan. Saudara akan mengalami masa kesusahan besar. Karena itu kembali Tuhan menawarkan kepada saudara dengan satu situasi ini, pembalikan keadaan. Mau nggak kehidupan saudara mengalami pembalikan keadaan? Ya. Namun untuk pembalikan keadaan bisa terjadi, Tuhan pakai goncangan. Jadi sekarang gini, perspektif saudara, cara pandang, cara pikir saudara harus berubah dulu, harus diperbaharui dulu. Perbaharui dalam hal bagaimana? Kalau selama ini sudah melihat goncangan yang terjadi dalam hidup saudara, masalah pergumulan apapun itu namanya yang terjadi dalam hidup saudara, saudara selama ini memandang itu sebagai sesuatu hal yang gak enak, yang mungkin membunuh saudara, menyakiti saudara, seolah-olah Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak hadir dan sebagainya. Tuhan gak menolong, saudara ada banyak pikiran macam-macam tentang Tuhan. Tapi sekarang saudara perspektifnya berubah. Ternyata goncangan ini adalah bungkus, kemasan yang isinya adalah berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi goncangan masalah ini adalah bungkusnya, luarnya. Tetapi dalamnya ini, wow, berkatnya dahsyat luar biasa, terobosan, pemulihan, dan sebagainya. Yang dunia nggak bisa berikan, yang dunia mungkin bisa berikan, tapi tidak seperti yang Tuhan berikan, saudara. Saudara mau pilih yang mana? Mau pilih yang dunia tawarkan, yang dunia berikan, atau yang Tuhan tawarkan, Tuhan berikan? Itu terserah saudara, itu pilihan. Sampai di sini yang mengerti boleh katakan amin. Saudara menangkap sesuatu? Karena hari-hari ini saya dapetin jangan sampai kita gagal paham, saudara. Ketika kita gagal paham, kita gagal respon. Ketika kita gagal respon, maka kita akan gagal untuk menghasilkan buah. Kita gagal untuk revival, nggak bisa, karena sudah gagal paham. Jadi hari ini kita pahami sama-sama, kita punya perspektif sama-sama. Sebelum terjadinya pembalikan keadaan, sudah pasti akan menghadapi goncangan. Tapi sekarang lihat, goncangan itu bukan sebuah hal yang menyengsarakan saudara, bukan sesuatu hal yang Tuhan ini jahat dan sebagainya, tetapi saudara memandang ini adalah kado dari Tuhan. Namun dibungkus dengan goncangan, tapi isinya adalah berkat luar biasa. Ya, perhatikan tuh, Hagai 2 pasal 1-9. Yuk kita next berikutnya. Nah ini ayatnya, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tidak ada satu tempat pun di dunia yang tidak akan digoncang. Ya. Langit digoncang, bumi digoncang, laut digoncang, darat digoncang. Jadi dengan kata lain, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Kasih tahu kiri kanan, tidak ada tempat yang aman di dunia ini.
Haleluya. Kemarin kita baru dengar ya, Turki dan sekitarnya digoncang gempa yang sangat dahsyat, puluhan ribu orang meninggal dunia, saudaraku, ya, tanpa terduga. Dan diprediksi Indonesia, khususnya di bagian Sulawesi, ya, itu akan juga ada kemungkinan, kalau ya kita berdoa saja, ya, kalau semua terjadi oleh sesuai dengan kehendak Tuhan, akan terjadi gempa yang besar juga di Indonesia. Dan jangan lupa, saudaraku, lempengan sesar itu juga melewati Bandung, saudaraku, ya kan? Gede Bage, Ujung Berung, kemudian Kota Baru, Parahyangan, Padalarang, itu dilewati sesar-sesar, saudaraku. Lembang, jangan tenang, saudaraku, ya. Kita harus banyak berdoa, saudaraku. Indonesia ini sangat rawan dengan gempa. Ini lagi nunggu waktunya mungkin Tuhan untuk terjadinya revival di Indonesia. Tuhan akan pakai itu, ya, gempa bumi sesuai dengan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Akan semakin banyak gempa-gempa bumi yang akan terjadi, dan Indonesia ini salah satunya. Kenapa? Karena Indonesia sedang dipersiapkan Tuhan untuk apa? Itu tadi, membawa kegerakan Pentakosta ketiga dari timur sampai ke barat. Kegerakan Roh Kudus kan dulu dari barat menuju ke timur, saudaraku. Sekarang dari timurnya yang dipercaya Indonesia. Dari timur yang dipercaya adalah Indonesia. Dan yang menerima kunci adalah gembala kita, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dia yang menerima kunci penuaian dengan cara yang berbeda. Kita bersyukur kita ada di dalam penggembalaan beliau, di bawah pembinaan beliau, sudah. Ya, hari-hari ini kemarin ceritakan sama Pak Niko, beliau sedang diundang untuk ke Vietnam. Gereja-gereja di Vietnam rindu menantikan kedatangan Pak Niko, saudara. Kenapa? Karena Pak Niko ini pembawa kegerakan Pentakosta ketiga, dipercaya oleh seluruh dunia, oleh gereja-gereja Pentakosta khususnya. Nah, mereka berpikir gini, orang Vietnam, ayo Pak Niko datang ke Vietnam supaya impartasi, supaya mengurapi kami, supaya Pentakosta ketiga, kegerakan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus terjadi di Vietnam. Gereja di Vietnam semua bangkit menjadi revival, mengalami revival. Pak Niko belum jawab, saudaraku. Pak Niko belum jawab, ya atau tidak. Pak Niko sedang berdoa, dan dijawab oleh Tuhan apa? Justru Tuhan bekerja sendiri. Sebelum Pak Niko hadir, Roh Kudus sudah bekerja di Vietnam, saudara. Jadi tanpa kehadiran Pak Niko, Roh Kudus bekerja di sana. Ini yang sekarang sedang menjadi satu satu kewaspadaan Pak Niko. Jangan sampai Pak Niko sekalipun dipercaya sebagai pembawa kegerakan api Pentakosta ketiga dari timur ke barat, saudaraku, dan membawa kunci penuaian jiwa-jiwa. Tapi jangan sampai beliau menjadi sombong. Dia nggak mau. Dia katakan, saya nggak mau. Saya sangat waspada, sangat hati-hati. Sekarang sudah nggak zaman lagi harus datang ke sana membawa kegerakan. Enggak, karena ini sekarang bagiannya Roh Kudus sendiri, bukan bagian hamba-hamba Tuhan yang terkenal, bukan. Jadi nggak berani mencuri kemuliaan Tuhan. Kegerakan di Esburi itu kegerakan Roh Kudus sendiri, saudaraku. Nggak ada orang terkenal, nggak ada hamba-hamba Tuhan yang punya nama sekarang ini, nggak ada di situ. Roh Kudus sendiri yang menggerakkan, Roh Kudus sendiri yang hadir di situ. Ya, perhatikan. Setelah goncangan, perhatikan ya. Adapun rumah ini, ya, rumah ini itu artinya gini. Ini kan pernah Bait Salomo itu kan dirobohkan, dihancurkan. Nah, zaman ini, zamannya Hagai ini akan dibangun kembali, saudaraku. Bait Salomo yang roboh itu, yang runtuh itu akan dibangun kembali. Namun ketika akan dibangun kembali, Tuhan berkata begini, akan ada goncangan lebih dulu. Sebelum rumah ini dibangun, akan ada goncangan dulu yang luar biasa. Baru rumah ini yang runtuh, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula yang dibangun oleh Salomo. Yang dibangun Salomo aja udah megahnya minta ampun, saudaraku. Nanti saudara bisa lihat di slide berikutnya ya, bahan-bahan yang digunakannya luar biasa, saudaraku. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi rumah Tuhan sedang akan dibangun, bait Allah secara fisik, secara bangunan akan dibangun. Beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan juga tentang ayat ini, tetapi kita lebih pada sudut pandang pembangunan rumah rohani
Ya, rumah rohani hidup saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, bait Roh Kudus, itu sudah kita bahas dalam tema pundi-pundi yang berlubang. Kalau sudah masih ingat, nanti sudah bisa buka di YouTube, cari pundi-pundi yang berlubang. Itu saya sudah sampaikan di situ. Itu seri yang pertama. Ini seri keduanya sekarang. Kita akan berbicara dari perspektif atau sudut pandang yang lain. Ya. Next, berikutnya dulu. Ini perhatikan, ini kata kuncinya. Goncangan seringkali dipakai Tuhan sebagai sesuatu yang mendahului. Jadi goncangan muncul dulu, baru berkat Tuhan menyertai. Pemulihan, terobosan, damai sejahtera, semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan baru mendahului. Tapi harus ada goncangan dulu. Dengan kata lain, goncangan sebagai pembuka jalan. Goncangan tadi adalah kadonya. Jadi saudara jangan, aduh kadonya kayak begini, buang. Jangan saudaraku. Ya, hati-hati. Dengan kado yang berbentuk goncangan saudara buang, hati-hati. Justru saudara ambil saja dan nikmati aja, jalani prosesnya. Terus mengandalkan Tuhan, terus cari Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Sambil saudara terus membangun manusia rohani saudara. Baca firman, berdoa memuji menyembah Tuhan, berdoa dalam berbahasa roh untuk membangun manusia roh kita. Itu harus saudara bangun terus hari ke sehari. Kan Paulus berkata, manusia batiniahku dibaharui dari hari ke sehari, dari hari ke sehari. Sekalipun manusia tubuhku semakin lemah, manusia tubuh saudara dan saya bisa semakin lemah seiring dengan bertambahnya usia. Udah mulai kerasa. Yang dulu masih zaman masa muda pakainya minyak wangi. Sekarang udah lanjut usia sudah mulai pakai minyak angin. Sudah ganti, bukan minyak wangi lagi, pakainya minyak angin, saudaraku. Kenapa udah bertambah usia sudah mulai ada gejala-gejala, ya kan? Hati-hati, saudaraku. Ya, sesuatu yang mendahului terjadinya pemulihan dan terobosan. Yuk, selanjutnya. Nah, kita lihat contohnya kehidupan Tuhan Yesus. Sudah tahu cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus didahului dengan dia mengalami goncangan di padang gurun 40 hari 40 malam. Yesus berpuasa sebelum mulai pelayanannya. Di sana dia dicobai oleh iblis. Goncangan dalam hidupnya, saudaraku, itu. Ya. Terus dalam masa, bahkan dari masa lahirnya dia harus dikejar-kejar, mau dibunuh. Laki-laki yang 2 tahun ke bawah dicari oleh Herodes dan akan dibunuh. Itu masa bayinya Yesus. Udah ngalami goncangan. Masa dia melayani umur 30, goncangan lagi dalam hidupnya. Sampai puncaknya dia ada di kayu salib, saudara. Namun lihat, dengan dia di kayu salib itu mati, tergantung sebagai pemberontak. Kalau dalam hukuman Romawi itu disalib itu adalah hukuman untuk pemberontak kelas berat, kelas kakap, saudara. Jadi Yesus ketika disalib disamakan oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Yahudi sebagai pemberontak. Bayangkan, saudara. Tapi ketika salib itu dia pikul, salib itu dia ambil, goncangan itu dia selesaikan. Tuhan berkata, aku memberikan nama di atas segala nama, yang oleh nama Yesus semuanya bertekuk lutut, sujud menyembah kepada Yesus. Yesus ditinggikan, dimuliakan. Amin, saudaraku. Perhatikan ini, kehidupan Yesus dimulai dari goncangan, penuh dengan warna goncangan, tapi kemuliaan menyertainya. Sampai dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Suatu hari dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Supaya apa? Di mana Yesus berada, saudara berada. Amin, saudaraku. Yesus berada di mana kira-kira, saudaraku? Yesus ada di mana? Yesus ada di sorga, tapi juga ada di hati kita. Amin, saudaraku. Yesus Maha hadir. Tetapi ini berbicara dalam konteks sorga. Nanti saudara akan dibawa Tuhan ke sorga. Jadi sorga bukan dongeng. Sorga iya dan amin. Saudara percaya sorga nggak? Ada yang nggak percaya sama sorga? Sorga itu cuma cerita, dongeng, bohong. Kita mati udah selesai. Ada yang percaya seperti itu? Saya berharap nggak ada. Saudara setelah mati akan ada kehidupan yang baru. Kehidupan setelah kematian. Ini ingat, camkan. Jadi saudara harus persiapkan. Semasa saudara hidup, saudara harus persiapkan. Walaupun banyak goncangan, diwarnai goncangan. Jangan sampai goncangan menggagalkan saudara.
Tetapi bila goncangan ini justru mendahului untuk menghantarkan saudara sampai pada janji Tuhan. Amin. Ya. Next berikutnya. Kehidupan Yusuf sudah bisa tahu. Dibuang, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara, mengalami sakit hati, pasti kecewa terhadap saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak membalas dendam, walaupun ada kesempatan. Hidup Yusuf diwarnai dengan penuh goncangan, tetapi akhirnya justru Tuhan memuliakan Yusuf, saudara. Ini contoh buat saudara dan saya pada zaman ini. Next selanjutnya, Ayub juga sama. Lihat tubuhnya, korengan, saudaraku. Ini kalau garuk sampai pakai beling, tahu beling, saudaraku? Ya, kaca, saudaraku, pecahan kaca. Sudah pernah garuk pakai pecahan kaca? Ya, ini Ayub pernah. Semuanya dihabiskan. Dia orang yang terkaya, tiba-tiba langsung status sosialnya ambruk semuanya dalam sekejap. Keluarganya musnah, istrinya meninggalkan, dia seorang diri. Secara daging nggak kuat pasti. Kalau Ayub menyerah, kitab Ayub nggak sampai 42 pasal, paling cuma sampai 2-3 pasal selesai. Tapi karena Ayub tekun terus, karena Ayub tahu bahwa goncangan ini adalah kado yang hanya kadonya luar aja, tapi dalamnya adalah berkat yang luar biasa. Ayub tekun sampai akhirnya di Ayub 42 Tuhan gantikan apa yang hilang 2 kali lipat, saudara. Haleluya. Keluarga dipulihkan, anak-anak yang dilahirkan di kemudian hari. Di masa pemulihan Ayub itu lebih luar biasa. Ya, lihat ini. Jadi sekarang saudara belajar dari Yesus, dari kehidupan Yusuf, dari kehidupan Ayub. Sekalipun hidupnya diwarnai goncangan, tetapi terjadi pembalikan keadaan lewat goncangan itu. Nah, hari-hari ini saudara mau mengalami pembalikan keadaan. Hidup sudah dipulihkan, keluarga sudah dipulihkan, anak-anak semua dipulihkan. Saudara rindu? Lewati goncangan dulu. Haleluya. Ya, kasih kekuatan, kasih penghiburan kiri kanannya. Ayo lewati goncanganmu. Haleluya. Ya, lewati goncanganmu. Ya, itu hanya kado, ya. Nanti dalamnya itu berkat luar biasa. Tapi sudah harus bangun terus. Tadi rumah ini, ya, rumah secara rohani dan rumah secara jasmani. Ya, next berikutnya kita lihat. Bagaimana bisa terjadi pembalikan keadaan dalam kehidupan saudara? Langsung saja Hagai 2 ayat 4 bagian yang ke A. Perhatikan ini ayatnya ya. Ini langkahnya, ini yang Tuhan ajarkan melalui Hagai. Tetapi sekarang, tadi kan Tuhan bilang ya kan, goncangan terjadi, aku akan menggoncang. Tetapi Tuhan bilang rumah ini akan ada kemegahannya akan lebih dari sebelumnya. Nah, namun Tuhan kasih caranya, bagaimana prosesnya. Nah ini. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Serubabel itu gubernur yang memerintah hari saat itu. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu, hai Yosua bin Yosadak. Siapa dia? Imam besar. Dan kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat seluruh negeri. Jadi untuk bisa terjadinya pembalikan keadaan yang didahului dengan goncangan, maka bagian yang harus saudara jalankan, mainkan, aplikasi yang sudah harus mainkan adalah ini. Kuatkan hatimu. Amin, saudaraku. Namun di dalam kita menguatkan hati kita, nggak bisa kita sendiri. Tapi kalaupun toh Tuhan izinkan kita harus seorang diri, jalankan, tetap mainkan, saudara. Amin, saudaraku. Dari dimulai pemimpin harus kuat. Harus kuat. Saya harus kuat. Kalau saya lemah, saya bilang saya harus kuat. Ketika aku lemah, aku berkata aku kuat. Jadi jangan saudara lihat saya selalu wah kuat ya. Enggak, saudaraku. Kadang ada masanya satu, aduh Tuhan kok kayak begini banget. Sampai nangis, saudaraku. Aduh Tuhan, ini gimana caranya? Tetapi saya bilang, ketika aku lemah, aku kuat. Amin, saudaraku. Saudara juga harus menguatkan diri saudara sendiri. Saya nggak boleh nyerah. Saya harus kuat. Saya harus bertahan sampai kesudahan.
kesudahannya sampai waktunya Tuhan. Terus jalankan, terus mainkan, sambil saudara membangun manusia rohani saudara. Jangan saudara menguatkan, berusaha dengan kekuatan sendiri tanpa bekal firman Tuhan. Tanpa saudara membangun kehidupan rohani saudara, nggak bisa. Karena kehidupan roh itulah yang menghidupkan saudara, yang menguatkan saudara itu adalah roh saudara. Saudara bisa kuat kalau roh saudara kuat. Kalau roh saudara nggak kuat, saudara nggak akan kuat. Karena itu penting hari-hari ini perhatikan kehidupan rohani saudara. Sampai hari ini yang gesit hanya 3 orang saudara. Yang ikut gesit smart cuma 3 orang. Saya masih menunggu yang lainnya. Ini benar ada rewardnya saudara. Nanti di Natal kita akan berikan nih reward penghargaan untuk mereka. Karena ada kumpul poin digital, ya kan? Dari apa yang sudah kirim di pastor message di grup sudah mendapatkan 2 poin. Ya, nanti ada beberapa bulan akan dapat juga rewardnya. Ya, mungkin dalam 1-2 bulan kasih reward, atau dalam 3 bulan kasih reward, sampai nanti puncaknya di waktu Natal nanti akan ada di dalam perayaan Natal kita akan dipanggil, akan dikasih reward saudara. Ini untuk jalan untuk saudara tuh membangun manusia roh saudara. Jangan sampai gagal paham saudara. Kalau saudara gagal paham, saudara nggak akan bisa merespon. Ini untuk apa sih gesit smart kayak begini lah, yang ngerepotin aja, ya, nyusahin. Saya ini sibuk, nggak mungkin bisa. Saya malu, nanti salah. Bukan soal itunya saudara, soal ketaatannya. Gitu. Soal ketaatannya. Jadi yang pertama saudara harus menguatkan. Suami harus kuat, istri harus kuat, anak-anak harus kuat. Semuanya harus sama-sama kuat. Amin saudaraku. Ini sehingga terjadi pembalikan keadaan. Zaman ini sudah goncangan terjadi. Gubernurnya menguatkan hati, siapa lagi? Imamnya, pemimpinnya menguatkan hati, dan seluruh rakyat juga sama menguatkan hati. Nggak ada yang putus asa, nggak ada yang menyerah, sekalipun tantangannya luar biasa. Hari ini juga saudaraku, saya mendorong saudara, yuk semuanya kita akan menguatkan hati kita. Amin saudaraku. Saya rindu kita akan finish sama-sama. Kita semuanya akan diangkat, rapture, gereja Tuhan diangkat, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tubuh saudara akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, seperti tubuh kebangkitan Yesus. Tidak terbatas ruang dan waktu. Luar biasa saudara. Tubuh saudara berubah jadi tubuh kemuliaan, tubuh roh. Saudara akan bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, dibawa ke surga saudara. Di bumi masih ada kehidupan, kesusahan besar. Antikris yang akan memerintah. Ya, yuk yang kedua berikutnya. Pasal 2 ayat 4 bagian yang kecil. Tuhan bilang begini, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi semasa goncangan terjadi, mungkin saudara ada apa ya namanya istilahnya, mulai takut, mulai khawatir, mulai aduh kayak hilang harapan gitu. Terus mulai aduh udah berhenti aja, stop aja dah, parkir aja. Tapi Tuhan bilang, justru di saat goncangan, Tuhan bilang, bekerjalah. Amin saudaraku. Banyak orang ketika mengalami goncangan nggak mau apa-apa lagi saudaraku, mengasihani diri, ngurung diri, ya kan? Mengasihani diri. Tapi Tuhan hari ini bilang apapun jenis goncangan yang sudah hadapi, tetap bekerja saudara. Yang penting katakan amin. Bekerjanya terkhusus harus kita memperhatikan manusia rohani kita. Kerjakan ini pertumbuhan. Akar rohani saudara harus terus mengakar ke bawah, sehingga saudara bisa bertumbuh kuat. Akarnya harus kuat. Sebelum saudara bertumbuh menjadi kuat ke atas, saudara ke akar harus kuat. Akar itu berbicara tentang sesuatu yang nggak kelihatan, fondasi. Itulah kehidupan rohani kita, akar itu.
bekerja, terus bergerak, maju di tengah goncangan, jangan pernah mundur, jangan pernah balik arah, saudara. Udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak ibadah-ibadah lagi, nggak doa-doa lagi, sudah mulai berbalik arah karena goncangan itu. Sudah memilih untuk menyerah, jangan. Ya, firman Tuhan berkata, terus bergerak, terus bergerak. Kalau dalam saudara bergerak, saudara nggak bisa lari geraknya, nggak bisa cepat, nggak apa-apa, jalan saja, pelan-pelan, jalan, terus step by step. Jalan juga nggak bisa, berat, ya sudah merangkak lah, merangkak saudara, terus. Bagaimanapun caranya, mau ngesot, mau merangkak, mau apapun, ngerondang, bahasa ngerondang ya, tetap yang penting sudah maju. Yang mengerti katakan amin. Gesitsmat juga sudah bingung gimana caranya. Ngumpulin gesitsmat gimana caranya? Malu saya nanti salah diketawain. Enggak, yang penting sudah gerak aja, yang penting maju. Kalau sudah ragu-ragu bisa kirim ke saya dulu. Ya, gesitsmatnya kirim ke saya dulu, nanti saya arahkan. Livi juga sama, sebelum kirim ke pastor mesin, kirim ke saya dulu. Saya periksa dulu, jangan sampai salah. Ya. Kalau ada yang kurang pas, saya koreksi. Ini bagian ini dibetulkan. Jadi lama-lama saya belajar. Yang penting gimana caranya sudah maju. Yang mengerti katakan amin. Saya tunggu responnya gesitsmat. Ya. Bukan hanya 3 orang lagi. Siapa 3 orang? Saya, Livi, Pak Giti. 3 orang itu aja yang kirim, saudara, yang posting. Yang lainnya nggak tahu, tapi nanti jadi tahu. Ya, setelah ini akan banyak lagi yang ngirim gesitsmat. Amin, saudaraku. Ya, nggak apa-apa, nanti saya kirim ke satu, saya tambah repot, nggak apa-apa. Saya harus siap dengan seperti itu demi kemajuan saudara, demi pertumbuhan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya. Bekerja, terus bergerak maju di tengah goncangan, bukan berhenti atau mundur. Tetap lakukan firman. Dalam goncangan apapun tetap berpegang pada kebenaran. Wah, saya lagi kekurangan secara ekonomi, tetap saudara lakukan kebenaran. Apa yang firman Tuhan tuntun. Di masa kekeringan saudara, di masa kekurangan saudara, ikuti firman Tuhan. Jangan ikuti kemauan kehendak kita sendiri, pikiran kita sendiri. Cari di firman Tuhan. Ini waktu kekeringan ngapain ya? Bisa terjadi pembalikan keadaan. Ishak sudah bisa jadikan contoh. Baca Kejadian pasal 26. Dalam masa kekeringan, Ishak tetap menabur. Bayangkan. Dalam kondisi kurang, kering, tapi Ishak menabur. Dan baca selanjutnya dikatakan, Ishak semakin lama semakin kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Membalikan keadaan. Dari kekeringan, saudaraku, tapi dia nggak pakai konsep sendiri. Justru dalam masa kekeringan, Ishak malah menabur. Nggak semakin pelit, saudaraku. Nggak semakin kenceng, nggak semakin rapat, tetapi dia tabur, dia sebar benih itu. Terjadi pembalikan keadaan. Ishak sekali ya, perhatikan, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Karena dia tetap lakukan firman Tuhan. Selama saudara berpikir aku masih kurang, tidak akan pernah sudah menabur. Ya, nggak percaya praktek aja. Contoh, 1 bulan aja. Saudara terus berpikir aku kurang. Saudara nabur nggak? Memberi nggak saudara? Nggak. Saudara, kurang buat saya. Kalaupun sampai harus berpuasa, nggak apa-apa. Itu prinsip saya. Dan saya menularkan kepada saudara. Kalaupun sampai, ya ini Pak Niko pernah saksikan ini saya jadi ingat nih. Pak Niko sama Bu Hermin dalam kondisi waktu itu cuma ada uang 30.000. Hanya ada 30.000, nggak ada yang lain, nggak ada celengan-celengan lain, saudara.
tiba-tiba ada pendoa syafaatnya Pak Niko, namanya Pak Rohim, almarhum sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Datang ke rumahnya Pak Niko, ditemui oleh Pak Niko. Sementara di dalam rumah, Bu Hermin mendapatkan sesuatu penglihatan. Bu Hermin, istrinya, dipanggillah Pak Niko ke dalam. Pak, sini, dipanggil sama istrinya Ibu Hermin. Saya barusan dapat penglihatan. Di lemari itu ada tulisan 30.000. Apa yang terjadi, saudara? Lalu gimana? Suruh berikan ke Pak Rahim, ke Pak Rohim. Ya kasih aja, kata Pak Niko begitu. Iya, kasih gimana? Ini 30.000 nggak ada lagi. Nggak ada lagi, nanti kita mau apa? Waduh, Pak Niko jadi yang tadinya kasih aja. Begitu tahu cuma 30.000-nya, mikir saya. Wah. Tetapi Pak Niko respon, kasih aja, oke, dan kasih. 30.000 dikasih ke Pak Rohim. Ketika dibuka, Pak Rohim nangis, saudaraku. Kenapa? Karena sebelum peristiwa itu, dia semalaman berdoa. Sampai jam 12 malam dia keluar rumah, dia sujud berdoa ke arah Tuhan, dia menjerit sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan, Tuhan, di rumahku ini ada hamba-hamba Tuhan yang perlu makan. Ada hamba-hambamu yang perlu dikasih makan, saudaraku. Aku gak punya apa-apa, Tuhan. Sampai dia berdoa. Dan dia datang. Dia minta 30.000, saudara. Saya minta 30.000 saja, Tuhan, untuk kasih makan nih hamba-hambamu yang ada di rumahku. Dia pergi ke Pak Niko. Dia belum ngomong, saudara. Pak Rohim belum ngomong mengutarakan maksudnya. Tapi melalui Ibu Hermin dapat penglihatan. Tuhan ngomong, kasih itu 30.000. Itu yang membuat Pak Hermin nangis. Pak Hermin, Pak Rohim dulu. Pak Hermin kan yang di kita dulu. Nangis kenapa? Jumlahnya persis seperti yang dia minta, saudara. 30.000, ajaib. Dalam kondisi Pak Niko kurang, pas 30.000 terakhir nih, dia taburkan buat Pak Rohim sebagai jawaban doa Pak Rohim sebelumnya. Semalaman dia berdoa, tengah malam dia berdoa, menjerit sama Tuhan. Ini gimana, Tuhan? Tuhan jawab dalam peristiwa itu, saudara. Dalam masa kekeringan, Pak Niko kasih contoh. Nah, kita lihat ya di sini ya. Coba perhatikan apa yang terjadi sebelum hari ini, yaitu sebelum rumahku diperbaiki. Nah, sebelum bait Salomo diperbaiki, sebelumnya kamu lihat apa yang terjadi, apa yang kamu alami. Ini yang terjadi, saudara. Perhatikan ini. Bagaimana keadaanmu waktu itu sebelum rumah Tuhan bait Salomo dibangun? Ya, mereka menyangka, aku dapat nih 200 kilo gandum. Ternyata hanya dapat 100 kilo. Ini yang terjadi nih. Ya. Kamu mencedok 100 liter anggur. Kamu pengen tuh dapat ekspektasimu 100 liter. Tetapi kamu cuma dapat 40 liter. Itu keadaan mereka sampai kayak begitu. Kenapa? Karena aku, kata Tuhan, menurunkan angin panas, hujan batu untuk menghancurkan segala hasil ladangmu, sehingga hasil ladangmu gak bisa memenuhi ekspektasimu. Tetapi kamu tak mau juga kembali kepadaku. Maksud Tuhan digoncang supaya ingat, sadar, balik sama Tuhan. Tapi mereka gak sadar, gak bertobat, gak berbalik sama Tuhan. Ayat 18. Pada hari ini tanggal 24 bulan 9, pondasi rumahku selesai diletakkan. Perhatikan sekarang apa yang akan terjadi mulai saat ini. Nah, perhatikan ya. Meskipun tak ada lagi gandum yang tinggal, tak ada lagi pohon anggur, tak ada lagi pohon ara, tak ada lagi pohon delima dan seterusnya, ya.
Tetapi mulai saat ini itu saat kapan? Saat fondasi rumah Tuhan sudah dibangun. Aku akan memberkati kamu. Ya, next berikutnya. Ini janji Tuhan. Nah sekarang kita lihat nih proses sebelumnya nih. Ini masa awalnya nih ya. Ditulis di 2 Samuel. Awalnya kan niat dari Daud. Raja Daud berkata kepada Nabi Nathan, Nabi Nathan, aku ini tinggal dalam istana, kata Daud. Sedangkan tabut Allah cuma di kemah, gak layak. Aku mau bangun rumah bagi Tuhan untuk untuk tabut Allah itu. Kita loncat, akhirnya Nabi Nathan berkata, iya silakan bangun, bagus niatmu itu. Kemudian Nathan pulang, tapi malamnya Tuhan ngomong sama Nathan, kamu sampaikan sama Nathan, ya memang rumah itu nanti dibangun, tapi bukan oleh Daud, tapi oleh anaknya. Singkat ceritanya begitu. Nah perhatikan, ayat 12-nya, kita loncat nih, kisahnya kita loncat. Apabila masa hidupmu di dunia ini habis, aku akan mengangkat salah seorang putramu. Jadi ini pesan Tuhan melalui Nabi Nathan yang disampaikan kepada Daud. Ini omongannya Nabi Nathan. Ini Nabi Nathan ngomong begini sama Daud. Daud, apabila masa hidupmu di dunia ini habis, aku, kata Tuhan melalui Nabi Nathan, akan mengangkat salah seorang putramu sebagai raja di atas tatamu, dan aku akan menjadikan kerajaannya kuat dan jaya. Dialah, yaitu Salomo, akhirnya kita tahu, yang akan membangun sebuah rumah kediaman bagi namaku. Aku akan mengokohkan kerajaan Salomo sampai selama-lamanya. Keturunanmu, nah ini berkatnya, keturunanmu akan duduk di atas tahta kerajaanmu sampai selama-lamanya. Sampai hari ini nama Daud bergema. Daud dihormati, saudara. Bahkan Yesus disebut anak Daud. Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud. Next berikutnya. Setelah dengar apa yang disampaikan oleh Nathan, Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah suci, duduk di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, mengapa Engkau mencurahkan sedemikian banyak berkat? Wah, atas orang yang tidak berarti seperti hamba-Mu ini. Daud belum mengerjakan, baru sekedar niat mimpi, tapi janji Tuhan sudah wow berat, saudara. Sampai Daud ngomong begini, sekarang bahkan Kau menyatakan akan menganugerahkan kepada hamba keturunan yang kekal. Kemurahan yang demikian itu melampaui segala pengharapan manusia, melampaui ekspektasi Daud. Daud gak memikirkan berkatnya. Daud waktu itu hanya niat tanpa motivasi apa-apa. Hari itu Daud hanya ucapkan visinya kepada Nabi Nathan. Tapi balasan dari Tuhan luar biasa, bukan? Next berikutnya. Lalu Raja Daud berpaling kepada semua orang, berkumpul serta berkata, dikumpulkan Daud, oleh Daud semua rakyat. Salomo putraku yang telah ditetapkan Allah menjadi Raja Israel masih sangat muda. Ini Daud ngomong sama rakyat Israel. Belum berpengalaman. Sedangkan beban tugas yang harus dipikulnya sangat berat. Karena bait Allah yang harus dibangunnya bukan sekedar sebuah bangunan biasa untuk manusia, melainkan bagi Tuhan Allah sendiri. Perhatikan nih, selanjutnya Daud ngomong begini di hadapan rakyat Israel. Dengan mengerahkan segala kemampuanku, kata Daud. Dengan mengerahkan segala kemampuanku, sekalipun Daud bukan yang membangunnya, bukan yang menyelesaikannya, tetapi Daud dengan segala kemampuannya, dia mengumpulkan sebanyak mungkin bahan untuk pembangunan bait Allah, emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan semuanya dia kumpulkan oleh Daud. Next berikutnya. Sekarang demi pengabdianku, bayangkan, yang pertama dengan segenap kemampuanku, kata Daud. Yang kedua, demi pengabdianku kepada usaha pembangunan bait Allah, aku menyerahkan seluruh harta pribadiku, kata Daud. Harta pribadi, saudaraku, perhatikan. Daud serahkan untuk itu, untuk pembangunan bait Salomo itu yang roboh itu. Perhatikan ya, sumbangan pribadi. Nah, ini sumbangan pribadi terdiri atas emas sebanyak ini
102.000 kilo. Emas yang Daud persembahkan untuk pembangunan itu 102.000 kilo. Berapa gram? Hitung sendiri, saudara. 1 gram sekarang berapa? Emas 1 gram berapa, saudara? Berapa? 900. Kalikan sendiri. Jadikan gram dulu, ya. Peraknya segitu. Kemudian Daud bilang begini, siapakah yang rela menyerahkan dirinya dan segala harta miliknya kepada Tuhan? Kita lanjut dulu, next berikutnya. Direspon para kepala kaum, kepala suku, pasukan 1000, pasukan 100, pengurus administrasi ikut, saudara, menyerahkan sebanyak 5.000 talenta, 170.000 kilo. Wah, dikumpul-kumpul dapat 170.000 kilo emas dan seterusnya itu. Dan apa? Semua orang merasa senang, berbahagia atas kesempatan memberi persembahan sukarela. Wah, senang banget, ini kesempatan. Haleluya. Ya. Berapa banyak kita, aduh, ini pasti nabur nih ujung-ujungnya nih. Ujung-ujungnya suruh nabur nih. Nah, males. Enggak, saudaraku, sukarela. Kepunyaanmu lah, kebesaran, kekuasaan, kemuliaan, dan seterusnya. Next berikutnya. Saya baca yang ini ya. Segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Engkau Tuhan. Kami persembahkan kepadamu apa yang sesungguhnya milikmu. Hamba melakukan semua itu dengan hati yang tulus. Yang bawah ini. Dan hamba melihat umatmu memberi persembahan mereka dengan sukarela dan penuh sukacita. Next selanjutnya. Ya, perhatikan, selalu bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Nah, ini masa tuanya Daud sekarang. Daud meninggal setelah umurnya sangat lanjut dalam keadaan kaya. Haleluya. Dan terhormat. Salomo putranya menjadi raja menggantikan dia. Dan riwayat hidupnya ditulis dalam buku-buku ini. Nanti sudah baca sendiri. Ada berikutnya, terakhir habis. Oke. Ini cara Tuhan untuk membalikkan keadaan saudara. Ini kesimpulan. Pertama sudah halus tadi apa? Kuatkan hati. Yang kedua apa? Bekerja. Terus bekerja. Lakukan firman. Jangan mundur. Melangkah terus. Dan yang ketiga tadi, bangun itu rumah Tuhan. Amin, saudara. Lemes ya. Bangun itu rumah Tuhan. Amin. Ya. Bangun rumah Tuhan, kata Tuhan. Masih belum nangkep. Bangun rumah Tuhan. Dengan apa? Segenap kemampuan. Terus apa lagi tadi? Demi pengabdian kita kepada Tuhan. Apalagi? Tulus, sukacita, rela hati. Amin, saudaraku. Daud memberikan teladan kepada umat Israel. Saya juga mau kasih contoh buat saudara. Saya kasih contoh buat saudara. Saya sudah serahkan itu rumah saudara. Rumah pribadi, rumah keluarga. Saya sudah serahkan sama Tuhan. Melalui Pak Beni Wijaya Gembala di Indramayu. Itu rumah dapatnya mujizat melalui mama saudara, ya, melalui oma. Itu dapat mujizat rumah itu. Awalnya saya belum tahu, tetapi sekarang jadi tahu saya sekarang. Oh, maksud Tuhan kasih mujizat buat rumah itu. Ya ini sekarang ini saudara. Amin saudaraku. Sebentar nanti kita akan kolekte yang kedua. Saya juga kasih contoh sama saudara. Saya lebih dulu nanti nabur. Saya akan masukkan taburan saya hari ini untuk rumah Tuhan sebagai contoh teladan. Amin saudaraku. Bukan untuk kesombongan, untuk kasih contoh.
dengan segenap kemampuan saya dan keluarga, demi untuk mempersiapkan tuayan jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Saudara mau terjadi pembalikan keadaan seperti Ishak tadi, dalam masa kering justru nabur, tapi akhirnya Ishak semakin hari semakin kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Tapi saudara jangan motivasinya kayak begitu. Amin. Ishak tadinya gak ada motivasi seperti itu, gak ada. Tapi ketika dia taat lakukan firman Tuhan yang tanggung jawab. Ada bagi berdiri semuanya, saudara.